Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Jeffrey di Tegal, sekota ya. Cuman Mas Jeffrey tidak menyebutkan lokasi kejadiannya di mana. Tapi narator sendiri sepertinya tahu, nebak-nebak, tapi nggak usah disebutkan ya daerahnya mana ya. Dan sebelum kita lebih jauh ke ceritanya Mas Jeffrey tadi, mohon izin mau promo bawang gorengnya biji seperti biasanya. Bawang goreng renyah, kualitas premium, tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa yang lain-lain. Dan ada 4 ukuran di sini, kawan-kawan nanti bisa lihat, cek detail di bawahnya. Dan untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan bawang gorengnya, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Baik, kita lanjut cerita Mas Jeffrey tadi. Jadi di tahun 2014 Mas Jeffrey itu kan merantau. Dan merantau ke daerah Jakarta sana, dan memang pada waktu itu saatnya pulang pun sebenarnya begini, ada satu alasan waktu itu. Mas Jeffrey sebelumnya pulang itu boleh dibilang membawa kesuksesan sementara lah. Jadi saat pulang itu pasti bawa uang, nanti ketemu sama teman-temannya ya, menghambur-hamburkan sedikit uangnya gitu ya, buat ngasih sesuatu ke teman-temannya atau ke tetangganya dan sebagainya. Nanti kalau uangnya udah habis, nanti berangkat lagi ke sana, seperti itu. Nah, ini di kepulangan ini, dia sendiri agak sedikit gak bersemangat, karena itu sangu atau uang yang dibawanya itu ndak terlalu banyak. Kayak aduh, pas-pasan begini doang ya. Dagangan itu lagi sepi belakangan, dan waktu itu memang udah 2 bulan Mas Jeffrey ndak pulang. Dan memang ada rutin gitu ya, dia 2 bulan nggak pulang. Nah, baru bulan ketiga itu bisa pulang. Sebelumnya itu paling lama banget itu ya 2 bulan dia pulang ke kampung. Nah, ini karena udah lama juga, udah kangen sama keluarga, meskipun kondisi keuangan lagi tipis, dia pun ya terpaksa memaksakan diri, udahlah pulang aja lah gitu ya, aku istirahat dulu, nenangin pikiran, pikir dia. Akhirnya sudah, dengan menggunakan bus malam, dan ini dia berhenti di satu titik, di mana di situ itu daerah yang ramai, sebuah pertigaan. Kalau sore itu macet di situ, cuman kalau malam ya memang udah kosong, hanya berjejer beberapa tukang becak di sana yang lumayan cukup banyak, mungkin ada belasan gitu ya. Nah, saat turun dari bus malam tersebut, karena biasanya itu dia akan memakai jasa becak tersebut. Waktu itu udah malam, sekitar jam 12 bus itu sampai, dan dia turun, digerudukkan sama para tukang becak itu, tukang becak malam. Mas, ayo mana mas, kayak gitulah, jadiin rebutan. Tapi karena Mas Jeffrey kondisi keuangannya lagi nggak baik-baik saja, akhirnya dia menolak begitu, cuma nyebutin, ada yang kenal, ini kan ini yang daerah situ gitu kan. Terus Mas Jeffrey ngakunya enggak, orang saya deket ke sini, saya mau pulangnya ke sini. Nyebutin satu daerah yang memang mungkin jaraknya paling 100 meter dari daerah tersebut. Dengan alasan itu Mas Jeffrey berhasil gitu ya menolak itu tawaran dari bapak-bapak tukang becak. Ya wes, bapak tukang becak itu pada mundur. Mas Jeffrey pun jalan pelan-pelan, masih aja di ujung, mas becak mas gitu. Mas becak mas, kemana mas, masih seperti itu sampai benar-benar barisan tukang becak tersebut itu udah habis gitu ya. Dan dia pun mulai memasuki jalanan kampung. Ke rumahnya jaraknya itu lumayan cukup jauh, mungkin sekitar 1 kilo dari tempat tersebut. Dan dia pun memasuki jalanan itu, malam udah sepi ya, paling hanya ada 1-2 orang yang masih pada melek gitu. Kebetulan di Tegal sendiri itu banyak banget, terutama di daerah Adiwerna gitu ya. Itu masih apa ya, kalau malam itu di kampung-kampung itu banyak orang begadang gitu ya, banyak orang melekan.
Hampir di setiap kampung kayaknya itu ada gitu ya. Kalau misal kawan-kawan sempat muter-muter gitu ya di Tegal, di kampung-kampungnya itu suka ada aja. Ada yang begadang lah, pokoknya kita ada yang jaga malamnya. Nah ini sama Mas Jeffrey juga melewati daerah yang beberapa orang itu masih pada melek di situ. Kesana jalan terus makin sepi. Jam 12 malam. Nah Mas Jeffrey itu sebenarnya ada ketakutan. Nah, dia itu ngelewatin daerah yang itu bantaran sungai, bantaran kali yang lumayan cukup gede. Tapi sebagian di depan-depan itu udah dibangun rumah-rumah. Nah, sisanya ke sana itu nanti masih kebonan, itu tanggul tinggi gitu ya. Mas Jeffrey lewat di atasnya, samping kanan kirinya ada pohon bambu, ada pohon selong dan sebagainya. Kalau malam ya serem, kalau naik becak enggak terlalu serem karena ada tukang becak tersebut. Nah, dia pun mulai berpikir saat jalan itu, ini aku berani nggak ya lanjut ke sana ya gitu. Kan setengah perjalanan ini itu kan daerah gelap gitu ya. Rasa takut itu udah mulai muncul di situ. Dia pun mulai berpikir, apa aku ndak usah pulang langsung aja ya, nunggu pagi aja ya. Cuman ya di mana? Masa iya aku nongkrong di teras rumah orang, yo kan ndak enak gitu ya, dikiranya mau ngapa-ngapain. Alawis lah, udah jalan aja ke sana sambil mikir. Nah, dia pun berpikir waktu itu, aku mending di situ kan ada masjid ya, kata si Mas Jeffrey. Apa aku di situ aja ya, ada musola atau masjid ya, apa aku tidur di situ aja ya. Nah, akhirnya apa? Tibalah Mas Jeffrey di situ, di musola atau masjid itu tadi. Begitu sampai ke sana itu udah digelapin semuanya. Lah kok serem gitu ya. Bayangannya Mas Jeffrey itu cerita-cerita dari orang-orang gitu. Yes, pokoknya cerita-cerita serem lah mengenai ya kayak gitu. Dia pun mengurungkan niatnya, jalan lagi aja. Apa di sekolah aja ya? Oh ya, enakan di sekolah. Kalau di sekolah itu aman, subuh-subuh ya nggak ada orang yang datang atau apa gitu ya. Dia itu bisa pagi-pagi bisa kaburnya itu gampang gitu. Dan kayaknya di sekolah itu memang enggak dikunci gerbangnya. Ya aku ke situ aja, ke sekolah. Akhirnya dipilihlah sekolah tersebut itu untuk istirahat si Mas Jeffrey. Setibanya di sekolah pun keraguan itu muncul. Sekolah, lampunya terasnya itu pada nyala, tapi ruangan kelasnya kan pada dimatikan. Halamannya itu luas, tempat sekolah SD gitu ya. Halamannya luas, tempat buat upacara tersebut. Gerbang tampak melongok sedikit gitu ya, agak terbuka. Nggak dikunci. Di sini aja ya, tapi serem ya. Alhamdulillah, udahlah aku masuk dulu sini. Akhirnya masuklah ke halaman tersebut. Tengok-tengok cari posisi yang kira-kira enak buat rebahan di mana ya. Di situ aja, agak sedikit gelap. Jadi ambil paling depan itu sebelah kanan. Di situ nggak tahu lampunya mati atau bagaimana, tapi lumayan cukup dekat dengan jalan. Jadi nggak perlu ke tengah ke sana. Jadi bangunan itu ngebentuk huruf U. Pintu masuknya itu dari depan. Nah, masuk ke situ, bergeserlah ke sebelah kanan. Ngelongok, lantainya bersih, kering, bukan musim penghujan soalnya, jadi nggak ada bekas lumpur sepatu anak-anak atau bagaimana ya. Lantai kering, mungkin sedikit berdebu. Ini lumayan. Lah udahlah, aku di sini aja. Udah gitu di depan kelas itu memang ada penutupnya, kayak tempat penutupnya itu kayak semenan yang bisa dipakai buat duduk-duduk siswa di depan situlah. Jadi ada kayak gitunya. Nah, itu kan lumayan buat nahan angin atau apa ya. Buat ngumpet juga termasuk. Mas Jeffrey pun masuk ke sana. Duduk di situ. Tengok-tengok nggak ada siapa-siapa gitu ya. Kalau misal ada Pak Kebun atau apa nyamperin ke sini ya, aku mau bilang, "Pak, aku numpang istirahat di sini. Aku pulangnya ke situ, cuman malam takutnya rumah udah ditutup, nggak enak mau ketok-ketok." Padahal dia itu takut, cuman alasannya seperti itu. Ya akhirnya sudah. Mas Jeffrey di sana, Pak Kebun pun nggak ada yang keliling, nggak ada yang apa gitu ya. Dia pun rebahan di lantai di situ dengan tas punggung sebagai bantalnya.
mulai merem melek, pikirannya itu masih jalan gitu ya, kepikiran mengenai itu tadi. Bekal yang dibawa untuk pulang ke rumah itu tidak terlalu banyak. Aku harus pinter-pinter, nanti kan buat muter lagi saat aku berangkat ke Jakarta ke sana. Ya wis lah, dipikirin di situ udah bisa tidur sampai kurang lebih mungkin udah 12:30, waktu itu 1:30 pagi. Nggak bisa tidur, diem aja. Dan akhirnya pokoknya aku merem aja. Dia berusaha merem di sana, tidurnya tuh lempeng begini ya. Sampai akhirnya Mas Jeffrey itu melek lagi. Gara-gara apa? Dia mendengar ada suara gelotek dari dalam kelas, tepat di mana Mas Jeffrey tiduran di depannya di situ. Ada suara gelotek. Apa ya? Melek lagi kan? Merem lagi. Begitu merem, telinga itu rasanya lebih tajam lagi. Glotek lagi, kayak gitu ada suara, ada suara glotek lagi, apa kelasnya ada setannya ya gitu ya, sempat mikir seperti itu, cuman bulah kata si Mas Jeffrey gitu ya, udah mulai pasrah kan. Nah dia pun akhirnya tertidur, tapi sebentar banget, begitu mungkin sekitar 5 menit lah baru dia tuh ngeliap gitu ya. Ini tiba-tiba ngedenger ada suara meja didorong, gitu, meja kayu didorong, suaranya kan seperti itu. Mas Jeffrey pun bangun, dia tuh kaget, aku kok kayak ngedenger suara meja didorong. Dan akhirnya apa? Ngedenger lagi suara itu kedua kalinya. Serut. Iya, kok ada suara begitu? Siapa ya? Malam-malam begini. Gak mungkin. Pasti ini setan, kata sepikirnya. Dia tuh seperti itu. Dan akhirnya apa? Dia pun bangun. Nah, di bagian kacanya, pintunya itu kan pintu kaca, jadi nggak ditutup rapet semuanya kayak gitu, enggak. Itu pintunya pintu kaca. Ada jendela-jendela juga yang kalau Mas Jeffrey sih ya bisa ngelongok begini ya, itu kayak sedagu atau sehidungnya dia lah. Ini jendela-jendela berjejer. Nah, di situ pintunya itu pintu kaca, cuman ada kordennya. Mas Jeffrey ke situ tek berusaha nengok, ada kordennya, apa ya di situ. Dia pun berdiri lagi, kan tas masih digeletakin di sana. Brut, bunyi bunyi zrut gitulah, ada bunyi gitu. Terdengar lagi bunyi meja yang digeser. Dia kan akhirnya penasaran, ngelongok begini. Mejanya itu rapi, nggak ada satupun dalam kegelapan ya, tapi ada lampu dari teras tersebut yang masuk nembus ke dalam ke sana, karena itu kan jendela kaca. Jadi kelihatan lah intinya. Semuanya normal, nggak ada yang bergerak. Aku pindah aja lah gitu ya, aku pindah. Akhirnya pindahlah Mas Jeffrey ke sisi yang depannya, yang sebelah kiri ke situ. Pindah ke sana, digelar lagi, seruk. Rebahan lagi begini. Di kelas yang itu masih kedengeran serut, dan ada kayak bunyi kencang banget kata dia. Itu mirip kayak kursi yang dilemparin ya, mungkin kayak siswa-siswa lagi nakal, lagi iseng gitu ya, ngelemparin kursi. Glorok, itu kencang banget, bikin dia nggak bisa tidur. Satu karena suara, yang kedua karena rasa takut. Dia pun diem aja gitu ya. Lah udah aku pasrah lah, nunggu pagi, nunggu subuh, tinggal berapa jam lagi, pakai ada begini-beginian segala. Sampai akhirnya dia pun merem begini. Nah begitu merem, mungkin dia itu udah tertidur, sampai dia itu mendengar ada suara, hormat, gerak, ada suara orang lagi upacara. Suaranya itu suara siswa gitu ya. Upacara? Jangan-jangan gitu kan, aku bangun kesiangan nih. Dia pun langsung bangun seperti ini, ngecek begitu kan. Di halaman sekolah itu, di tempat area upacara tadi, ini banyak anak-anak berdiri di situ. Cuman pakaiannya tuh aneh. Kalau anak SD itu kan ya SD negeri ya, atasnya putih, bawahnya itu kan celananya merah. Lah ini tuh enggak, semua seragam dari anak-anak itu warnanya tuh abu-abu, hampir warna gelap hitam semacam itulah. Kok warnanya beda ya, pikirnya si Mas Jeffrey, kok warnanya beda. Anak-anak itu lagi upacara, ada guru-gurunya juga di sana yang remeng-remeng, nggak begitu jelas. Ini jam berapa sih, pikir dia kan.
Setelah ngecek jam di handphonenya, loh ternyata masih jam 2 pagi, belum beneran pagi gitu kan. Loh, ini masih jam 2, apa jamku salah atau bagaimana? Tapi dilihat langit itu masih gelap. Nah, upacara itu berlangsung, tapi diem aja semuanya, nggak ada kegiatan apapun, nggak ada ngerek benderanya, nggak ada mengheningkan cipta, cuman orang atau anak-anak itu baris dan mereka itu terpaku di situ. Mas Jeffrey ngeliatin begini, sambil masuk lagi ke ini, nanti keluar lagi, ngelongok lagi. Kok masih seperti itu? Kok upacaranya cuman diem aja ya, pikir dia ya. Sampai akhirnya keberapa kalinya Mas Jeffrey ngelongok begini, kali ini pelan-pelan, semua yang ada di lapangan sekolah itu menghilang. Bener-bener nggak ada, loh kok hilang, nggak ada bekas sama sekali. Ya dia ketakutan waktu itu. Aduh, sekolah ini angker, kata si Mas Jeffrey itu. Nah, begitu ngomong sekolah ini angker, dia itu kaget mendengar kali ini di kelas yang tempat dia istirahat, tempat dia tidur itu, suara meja, tapi lebih parah dari yang di sono. Grut, 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 meja itu kayak didorong-dorong, benturan antara kayu dan kayu. Bahkan kali ini tuh bukan cuman di kelas itu, kelas sampingnya juga sama seperti itu, dan merembet ke sana. Semua ruangan itu seolah-olah ya begitu, kayak lagi anak-anak lagi piket. Bayangannya dia tuh begini, kalau misalkan mau tes dulu saat Mas Jeffrey sekolah, itu mejanya itu suka ditata, karena nanti yang tes itu duduknya satu-satu gitu. Jadi kursinya itu ada yang digeser, ada yang jaraknya itu agak direnggangin begitu ya. Nanti sisanya ditumpuk di belakang situ. Nah, bayangannya Mas Jeffrey itu begitu, kayak ada kesibukan di semua kelas. Serut. Akhirnya dia dengan yaitu sisa tenaga, sekuat tenaga, dia pun keluar dari sekolah tersebut. Keluar gerbang sana. Begitu dia keluar, suara itu nggak kedengeran lagi, berhenti. Tenang, udah nggak ada suara apapun ya. Terus gimana ya ini ya? Nengok ke sana gelap banget, nengok ke situ daerah kampung yang terang. Masa iya aku nembus ke sana lah, udahlah aku di sini aja. Akhirnya duduk di gerbang sekolah di sisi luarnya, mojok di situ ya. Dia duduk di sana sambil duduk nyender begini, udah ngantuk banget lah. Udahlah di sini kayaknya bakalan aman. Nah, akhirnya dia pun duduk, sambil duduk meluk kakinya, dengkulnya begini. Tasnya ditaruh di depan gitu ya. Dia pun merem, dia pun mencoba untuk lanjut tidur. Nanti kalau besok ada yang ngebangunin, ya udahlah itu resiko gitu ya. Wis malu ya malu lah. Wis bodo amat, yang penting aku nggak ditakut-takutin, aku nggak digangguin sama yang ada di sekolah tersebut. Mau ke masjid atau musola itu enggak lah, aku serem, kata si Mas Jeffrey itu begitu, nggak tahu alasannya kenapa ya. Nah, sudah dia pun nunduk begitu kan, tidur, mencoba untuk tidur, dan memang tenang, hawa juga ngantuk banget. Sampai akhirnya setelah dia baru les sebentar gitu ya, tiba-tiba dia mendengar ada suara orang mirip kayak lagi memakamkan. Kayak ada rombongan keranda yang lagi diusung seperti itu. Ada bacaan-bacaannya yang dibaca secara berbarengan ya oleh orang-orang seperti itu. Kok ada suara kayak gitu lah, ini pasti setan, kata Mas Jeffrey. Udahlah aku mau diem aja. Dia pun tetap nunduk, cuman suaranya doang yang kedengeran. Suara itu makin keras, arahnya dari arah belakang, dari arah kampung di situ. Suaranya makin keras, makin deket ke sini. Oh, ini berarti mau ke arah ujung sana nih, ke kampungku gitu ya. Mau arahnya tuh ke situ. Dia tetap diem gitu, ketakutan, makin mojok. Wis pokoknya aku nggak mau gerak, aku nggak mau ngeliat, aku nggak mau ngapa-ngapain.
Dan rombongan itu makin dekat sampai lewat. Mungkin suaranya ya, ini benar-benar berada di samping Mas Jeffrey. Suaranya itu jelas banget dan suaranya keras. Cuman apa, begitu berada di sampingnya Mas Jeffrey, kok nggak jalan-jalan ya, kok masih di situ aja, seolah-olah suara orangnya kok nggak habis-habis gitu ya. Lama mungkin ada, kata dia 5 menit ada katanya. Itu kan lumayan cukup lama ya di kondisi yang memang ketakutan, lagi tegang seperti itu. Dan akhirnya apa, rombongan itu pun pelan-pelan berjalan lagi ke depan sana. Alhamdulillah udah jalan lagi, kata dia. Dan begitu suara itu makin menipis, Mas Jeffrey pun melek. Begitu melek, ngelihat rombongan itu di bagian belakang sana ya, cuman kelihatan kayak siluet-siluet orang dengan pakaian-pakaian hitam seperti itu, semacam itulah, lewat ke sana. Berarti jalanan ini memang angker kalau malam itu dilewatin begini. Ya makin takut ya. Ini aku gimana ya gitu ya. Aku gimana ya, sampai akhirnya dia itu mendengar dari kejauhan ada suara sepeda itu jalan. Kayak sepeda udah tua, rantainya itu udah karatan seperti itu. Karena malam, saking heningnya, suara itu pun sampai ke telinganya Mas Jeffrey. Dan serlewat makin dekat, ada orang naik sepeda. Ditengok, ada bapak-bapak. Mas Jeffrey kan nyetop ya, Pak, gitu kan, dipanggil. Oh iya, kenapa? Bapak mau kemana? Ditanya sama si Mas Jeffrey. Ya, saya mau ke sana, Pak. Saya ikut, kata Mas Jeffrey begitu. Karena udah takut, nggak ada pilihan. Ini kebetulan, Pak, saya ikut mau pulang ke sana, Pak. Cuman, wah kalau sendirian nggak berani saya, kata si Mas Jeffrey. Ya udah sini, katanya gitu kan. Mau bonceng atau gimana? Lah, nggak usah lah, Pak lah. Bapak sampean bawanya nggak usah cepet-cepet ya, sepedanya ya pelan-pelan aja. Iya, ya udah yuk ikut. Akhirnya ikutlah si Mas Jeffrey, ngikutin sepeda tersebut sambil pegangan waktu itu. Cuman si bapak itu merasa ndak enak atau bagaimana ya. Akhirnya bapak itu turun. Wes tak temenin jalan aja yuk, katanya. Akhirnya sudah, jalanlah mereka. Ditanya sama si bapak itu, dari mana Mas? Saya dari Jakarta, Pak, katanya begitu kan. Pak, ini Bapak barangkali mau merokok gitu kan. Wah, saya ndak merokok, kata si bapak itu. Oh ya sudah, Pak. Kok pulangnya jam segini, Mas? Kan biasanya itu pada naik becak atau apa? Iya, Pak. Ah, saya lagi males naik becak, katanya begitu kan. Ya ndak tahu alasannya Mas Jeffrey apa. Tapi si bapak itu nggak membahas masalah itu. Loh, berarti dari tadi sampean itu tidur di sekolah di sana? Iya, Pak, saya tidur di sekolah. Cuman begitu, Pak, setannya itu banyak, katanya gitu kan. Oh, setan apa, Mas? Setan itu mindah-mindahin kayu, katanya gitu. Terus apa lagi, Mas? Ya udah, cuman suara-suara gitu doang pasti. Oh iya, Pak, ada, Pak. Ada orang upacara, katanya begitu. Oh, upacara malam-malam begini. Iya, Pak, ada yang upacara di sekolah itu. Terus udah, aku keluar di situ ya, Pak. Sebelum sampean datang itu, aku ngedengar ada suara orang mau dikuburin, katanya gitu. Suara orang mau dikuburin gimana, Mas? Teriak-teriak, bukan, maksudnya kerandanya itu lagi diusung. Oh gitu, udah serem banget, kata si bapak itu ya. Serem, Pak, gitu kan. Nah ini Mas Jeffrey itu mulai merasa ada sesuatu yang aneh lagi nih. Jadi dia jalan di kegelapan itu ya. Kok perasaan kok lama banget gitu. Sampai dari mana, Pak? Oh, saya dari pasar gitu kan. Emang nggak takut, Pak, pulang sendirian? Ah, udah biasa setiap hari, kata si bapak itu. Dan akhirnya sudah, jalanlah mereka, Mas Jeffrey sendiri. Asem, Pak, kok kayaknya lama banget ya, Pak, nggak nyampe-nyampe ya, Pak. Oh, sebentar lagi itu di depan, kata si bapak. Ya Mas Jeffrey pun akhirnya memang udah kehabisan cerita dan sebagainya. Dari tadi yang megangin sepedanya si bapak, Mas Jeffrey pun ngelepas tangan. Nah, begitu ngelepas tangan itu kan area memang gelap, nggak ada lampu di situ. Si sepeda bapak itu kan udah lepas tangan. Nah, tiba-tiba Mas Jeffrey begini, Pak, dipanggilin. Sepedanya itu ngilang, nggak ada. Dia itu berada ditinggalin di tengah kegelapan itu. Pak, dipanggil-panggil, panik, udah mulai ketakutan. Karena akhirnya Mas Jeffrey pun mempercepat langkahnya
sambil istighfar, sambil baca-baca doa. Gelap banget itu, sebelah kiri bambu, sebelah kanan itu pohon-pohon selong. Kesana mempercepat, jalanan kelihatan gitu ya. Mata udah terbiasa dengan gelap. Cuman akhirnya apa? Dia nunduk terus sampai akhirnya ketemulah rumahnya, memasuki kampungnya di situ. Di kampungku itu alhamdulillah. Nah, akhirnya ya sudah, dia itu berhasil melewati jalanan gelap tersebut. Begitu sampai di sana, langsung pulang ke rumahnya. Jam 2:30 pagi waktu itu. Ketok-ketok, "Pak, assalamualaikum, assalamualaikum." Ya dibukain sama bapaknya itu. "Kamu pulang, Jeff?" Gitu. "Iya, Pak, aku pulang, Pak." Terus sudah masuk begitu aja. Si Mas Jeffrey pun cerita semua ke bapaknya. Ya lain kali udah paling berapa orang naik becak, paling berapa gitu. Kalau kurang ya tinggal di sini, nanti minta sama bapak. Ya enggak enak loh pola begini. Nah, akhirnya ya sudah, ceritanya segitu aja pengalaman dari Mas Jeffrey tadi. Ya, narator tahu daerah tersebut, sepertinya ya gambarnya memang daerah itu ya mungkin di tahun-tahun segitu, tahun 2010, 2014 mungkin nggak seramai kayak sekarang gitu ya. Dan ya memang area yang lumayan cukup sepi di situ di sepanjang bantaran kali. Nah, itu aja satu cerita dari Mas Jeffrey. Terima kasih banyak Mas Jeffrey atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga tak lupa terima kasih banyak. Dan ya, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.